Semoga semuanya diberkahi Allah. Marilah kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu kajian tafsir, yang pada kesempatan ini alhamdulillah Ibu Dr. Fenty Inayati sudah bisa membersamai kita. Dipersilahkan kepada Ibunda Fenty. Jazakillah khairan Bunda Zuhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, setelah tilawah bersama Bunda Nunung, kita semua akan melanjutkan pada tafsir Quran Surah Al-Baqarah. Sekarang sudah menginjak ayat ke-14. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sudah kita baca. Kemudian terjemah. Wa idza, dan apabila laqu, mereka bertemu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka orang-orang munafik berkata, amanna, kami beriman, wa idza khalau, tetapi jika mereka menyepi ila syayatinihim, dengan atau menuju pada setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olokkan. Nah, baik, kita lihat dari tafsir Jalalainnya. Wa idza, dan apabila laku bertemu, mereka bertemu. Laku itu kalau dilihat dari i'lalnya ya, laku asluhu laqiyu hudzifatid dhammah, dibuang domahnya lil istisqal, karena berat ya menyebut laqiyu, seperti itu orang Arab berat gitu ya. Tsummal ya lil tiqai hasakinah ma'al waw. Nah, kemudian karena ada bertemunya dua sukun sehingga dibacanya jadi laku, jadi asal dari laku itu laqiyu. Nah, kemudian alladzina amanu, nah jika mereka bertemu dengan orang beriman, qalu, orang-orang munafik itu berkata, amanna, kami beriman kepada kami beriman gitu ya. Wa idza khalau, tetapi ketika mereka menyepi, minhum, dari orang-orang yang beriman, wa raja'u, dan mereka kembali, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Kalau menurut Jalalain di sini, setan di sini adalah ru'usaihim, pemimpin-pemimpin ya, ru'usaihim, pada pemimpin-pemimpin mereka, pada tokoh-tokoh mereka. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ma'akum fiddin, kami itu bersama kalian dalam agama gitu ya, sependapat, sependirian, sama gitu. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami memperolok-olokkan bihim, kepada mereka, pada orang-orang beriman, biizharil iman, dengan pura-pura memperlihatkan keimanan. Ini menurut tafsir Jalalain secara singkat seperti ini. Nah, kita lihat dari tafsir Imam Al-Baydawi ya, walaupun hampir sama sih setiap tafsir, cuman kita bismillah, kita lihat saja. Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana interaksi sosial ya kelompok munafik dengan
pada orang beriman seperti apa, pada orang kafir seperti apa gitu ya. Jadi cerita ini intinya menjelaskan paham mereka bahwa diriwayatkan ya bagaimana pura-puranya gitu ya, liciknya Abdullah bin Ubay ya, tokoh munafik ketika datang sahabat Nabi, ia berkata pada kaumnya, "Coba lihat nanti gimana gitu ya, gimana aku akan eee, intinya membodohi orang-orang bodoh gitu ya, sahabat Rasul dan dari kalian coba lihat cenah aktingnya Abdullah bin Ubay ya, ketika bertemu dengan orang-orang beriman itu. Nah, ketika para sahabat tiba ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Nah, Abdullah bin Ubay memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan, "Marhaban wahai As-Siddiq." Selamat datang wahai Siddiq gitu ya. Orang yang jujur nih. Anda ya Abu Bakar pemuka Bani Tamim, Syekhul Islam gitu ya, sahabat Rasul ketika di gua, pengerah harta dan jiwa untuk Rasulullah gitu. Memuji dengan setinggi langit gitu ya, memang kenyataannya seperti itu. Nah, ini Abdullah bin Ubay. Kemudian setelah itu menyambut memegang tangan Umar. Marhaban pemuka Bani Adi gitu ya. Al-Faruq, engkau adalah pembeda yang kuat agamanya, yang mengerahkan jiwa dan harta untuk Rasulullah. Begitu memuji-muji ya di depan Umar gitu. Kemudian sama kepada Ali juga, memegang tangan Ali, menyambut ya memegang tangan Ali, kemudian menyebutkan bahwa marhaban ibnu ammi Rasulillah. Jadi selamat datang anak paman Rasul, menantu Rasul, pemuka Bani Hashim. Nah, kemudian turun ayat tadi ya bahwa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, jadi ketika bertemu dengan orang beriman itu ya seolah-olah mereka bersahabat gitu ya, merangkul gitu. Memang ada tipe orang seperti ini ya, seperti orang munafik. Tapi tadi wa idza khalau, ketika mereka menyepi gitu ya, kepada teman-temannya, beda lagi bicaranya. Nah, kemudian kalau kita lihat Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil menyebutkan bahwa mereka yang disebut yang dimaksud di sini adalah siapa ya? Mereka di sini adalah kelompok munafik. Bagaimana ketika bertemu dengan orang muhajirin, ya orang yang hijrah bersama Nabi dan kalangan Ansor yang membantu Nabi orang-orang Madinah. Nah, mereka itu orang munafik itu berbicaranya kepada muhajir dan ansor itu mereka menyebutkan amanna, kami itu beriman seperti kalian gitu. Kami itu beriman seperti kalian. Nah, begitu meyakinkan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, yang ciri khas dari Ibnu Katsir itu suka menafsirkan kitab dengan kitab, Quran dengan Quran yang lain. Kita lihat Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim menyebutkan bahwa mereka yang dimaksud adalah kelompok munafik ketika bertemu orang yang beriman. Nah, mereka menyebutkan bahwa mereka mengatakan amanah, kami beriman gitu. Mereka menyatakan keimanan, mereka tadi memperlihatkan persahabatan gitu ya, begitu memuji gitu ya, memperlihatkan keakraban. Nah, jadi ini adalah bentuk tipuan gitu, kemunafikan, pokoknya yang dibuat-buat lah, begini, "Apa kabar?" Gitu, jadi dibuat-buat. Nah, ini adalah takiyah mereka ya, takiyah terhadap orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya mereka sama gitu ya, menikmati berbagai kemenangan umat Islam, ghanimah gitu, ketika ada pembagian ghanimah mereka pun sama gitu, terbagi gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di Ibnu Katsir itu di sini ya, Ibnu Katsir sebentar. Al-Baydawi dulu dalam nanti ila syayatinihimnya belum. Nah, menurut Al-Baydawi, nah maksud wa idza khalau ila syayatinihim itu tafsir setan-setan itu siapa gitu. Setan-setan itu adalah manusia-manusia yang durhakanya seperti setan gitu. Jadi menurut Al-Baydawi bahwa ila syayatinihim di sini, siapa sih setan di sini? Nah, menyebutkan bahwa manusia yang durhakanya memang seperti setan gitu. Mereka yang menyatakan kekufuran ya, orang munafik, orang kafir itu sama-sama kufur gitu.
Nah, tetapi tafsiran lainnya menyebutkan bahwa setan-setan mereka ini ila syayatinihim, di sini maksudnya adalah para tokoh munafikin gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa orang-orang yang rendahan di kalangan munafikin. Nah, kita lihat bahwa setan itu kan syatona ya. Syatona itu artinya bauda, jauh. Maksudnya jauh dari kemaslahatan, jauh dari kemaslahatan gitu. Nah, penambahan huruf nun pada kata syaitan mengisyaratkan makna batil. Oleh karena itu salah satu nama syaitan ada al-batil. Itu menurut tadi Al-Baydawi. Kemudian kita lihat tafsir Al-Baghawi. Nah, tafsir Al-Baghawi menyebutkan bahwa ila syayat wa idza khalau, dan ketika mereka menyepi, ila syayatinihim, kepada kembali ya ke setan-setan mereka. Nah, kalau menurut Al-Baghawi setan di sini adalah maksudnya para pembesar gitu ya. Al-Baghawi menyebutkan para peramal. Kan banyak peramal di kalangan orang munafik. Nah, menurut Ibnu Abbas ya, terdapat 5 kelompok munafik Yahudi di zaman Rasul itu. Menurut Abdullah bin Abbas bahwa ada 5 kelompok munafik Yahudi di zaman Rasul. Mereka adalah ada Ka'ab bin Ashraf yang tinggalnya di Madinah ya, di Madinah. Kemudian ada Abu Burdah di Bani Aslam, Abdul Dar di Juhainah, Auf bin Amir di Bani Asad, Abdullah bin Sauda di Syam gitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa tidak ada peramal kecuali peramal itu memang meminta bantuan setan, didampingi setan yang terus mengikutinya. Nah, setan di sini intinya setan adalah pembangkang ya, yang melewati batas baik dari kalangan jin, manusia, benda apa saja gitu ya. Pokoknya asal kata setan itu kan tadi ba'uda, jauh, sehingga ada istilah sumur setan gitu ya, sumur yang dalam. Jadi setan di sana itu jauh dalam gitu. Nah, di sini disebut setan karena betapa angkuhnya. Angkuh itu bukan dalam hal baik gitu. Angkuh dalam keburukan dan betapa mereka jauh dari kebaikan gitu ya. Syatona itu kan ba'uda min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Nah, kita perdalam. Nah, di sini Ibnu Katsir ada beberapa ayat yang dikutip oleh beliau ya. Nah, wa idza khalau ya, menurut Ibnu Katsir di sini ketika menyepi. Maksud khalau di sini berpaling, pergi, berkumpul gitu ya. Nah, apa sih maksud setan? Kalau menurut Ibnu Katsir, setan di sini adalah pemimpin, pembesar gitu ya, para tokoh-tokoh, ketua-ketua dari kalangan orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik. Setan di sini ya dikutip oleh dalam tafsir As-Sudi itu dari Ibnu Mas'ud. Maksud setan di sini adalah nah di sini sejumlah pemuka-pemuka orang kafir. Kalau Ibnu Abbas, setan di sini adalah menyebutkan bahwa kelompok Yahudi ya, kelompok Yahudi yang meminta kepada orang munafik untuk mendustakan Rasul, untuk menentang Rasul gitu. Kalau bagi Imam Mujahid, setan di sini adalah sahabat mereka sendiri gitu. Pokok setan itu adalahnya balad-baladna orang munafik, balad-baladna orang musyrik gitu. Kalau Qatadah menafsirkan setan di sini adalah pemimpin dan kepala mereka dalam hal musyrik dan hal keburukan. Nah, memang di sini kan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa yang menyebutkan bahwa setan itu memang bisa dari kalangan manusia gitu. Jadi setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Di sini Ibnu Katsir menafsirkan dalam surah Al-An'am bahwa maksud setan di sana itu wa kadzalik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kami jadikan bagi setiap nabi itu aduwa, punya musuh. Setiap nabi itu punya musuh. Syayatinal insi, yaitu musuh para nabi itu adalah syayatinal insi, setan-setan dari jenis manusia, wal jinni, setan dari jenis jin, yuhi ba'duhum ila ba'din, yang membisikkan ya, saling berbisik sebagian satu dengan yang lain, zuhrufal qawli ghurura, jadi perkataan yang indah untuk menipu manusia gitu. Jadi dikuatkan dalam Ibnu Katsir itu dalam hadisnya bahwa dalam kitab Musnad disebutkan bahwa hadisnya diterima dari Abu Dzar, Rasulullah pernah bersabda, "Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah min syayatinil insi,
kami berlindung kepada Allah min syayatinil insi, dari setan-setan manusia, wal jinni, dan setan-setan jin. Fakultu, ya Abu Dzar, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walil insi syayatin, wahai Rasulullah, gitu ya, apakah ada manusia yang menjadi setan? Abu Dzar bertanya, qala na'am. Rasulullah menjawab, iya ada gitu. Dari kalangan manusia yang menjadi setan ada gitu. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa orang dalam kitab Ibnu Katsir disebutkannya seperti itu. Kemudian terakhir ya, Al-Baydawi, inna ma'akum. Maksud inna ma'akum itu sesungguhnya kami itu bersama kalian. Dalam Al-Baydawi bahwa sesungguhnya kami bersama kalian itu maksudnya adalah dalam urusan agama dan akidah itu sama gitu. Kita seprinsip gitu. Nah, innama nahnu mustahzi'un. Jadi ini hanya menguatkan gitu ya, bahwa ini hanya mengolok-olokkan umat Islam gitu. Ngagehgeukeun, ngaheureuikeun mencek urang mah nya mun di Sunda mah. Nah, seperti itu. Jadi kalimat inna ma'akum, bahwa sesungguhnya kami bersama kalian itu diucapkan kepada sahabat gitu ya, dari kalangan dan orang musyrik gitu. Kami itu berbuat baik pada orang kafir, orang beriman itu, innama nahnu mustahzi'un, hanya untuk memperolok-olokkan, untuk ya tadi memperolok-olokkan Nabi Muhammad dan sahabatnya gitu, dengan pura-pura beriman, pura-pura baik tadi. Nah, terakhir bahwa innama nahnu mustahzi'un ini adalah sungguh kami bersama kalian gitu ya. Kata Ibnu Abbas ditafsirkan bahwa kami itu sama, keyakinan kami dengan kalian itu sama. Nah, kami hanya pura-pura nyebut beriman, mengimani Nabi Muhammad, itu hanya mengolok-olokkan, hanya mempermainkan, istihza, hanya mempermainkan umat Islam. Nah, begitulah orang-orang munafik sampai hari ini gitu ya, bahwa mereka berbuat seperti itu, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mereka mempermainkan gitu ya, mengejek, mengolok-olok gitu ya, sehingga nanti Allah membantah terhadap orang-orang munafik, bagaimana Allah membalas istihza ya, mereka mempermainkan, nanti di ayat 15 insya Allah ya, di minggu berikutnya, bahwa bagaimana bantahan Allah terhadap orang-orang munafik, bahwa Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakillah khairan jazak kepada Ibunda Dr. Fenty Inayati yang telah menyampaikan tafsir dari ayat ke-14 surat Al-Baqarah. Sebetulnya ada pertanyaan, boleh disampaikan di sini atau di WA aja ya Bunda ya, karena waktunya. Tentang tadi ada 5 kelompok munafikin tadi, Bunda boleh di nanti atau chat aja Bunda ya. Ya baik Bu, nanti aku kasihin itunya apa PPT-nya ya. Jazakillah Bunda. Ya, siap. Ya. Bapak Ibu penggiat kajian subuh secara online yang dirahmati Allah, dikarenakan waktu juga dan mungkin Bapak Ibu juga ada kepentingan yang lain, marilah segera kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, dan semoga Allah ridho dengan pertemuan ini dan mencatat pertemuan ini sebagai amal saleh kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf atas keterlambatan saya tadi, dan juga saya sebagai pembawa acara di pagi hari ini banyak salah, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Penti, hatur nuhun Bu Moderator, hatur nuhun Bu Hajiah Nunung, hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Pak. Kang Asep.